semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Kak Masta bawakan renungan yang berjudul Roti Si Albert. Ini adalah cerita tentang pengalaman Pak Andar Ismail, pengarang buku ini ketika dia duduk di kelas 4 SD. Dia memiliki teman yang namanya Si Albert. Waktu istirahat memang sangat menggembirakan. Ketika bel istirahat pertama berbunyi, Pak Andar dan teman-temannya berdesak-desakan berlari keluar dari kelas, saling dorong dengan suara yang riuh dan bising. Tetapi pada istirahat kedua, Pak Andar hanya diam saja, sebab kepalanya terasa pusing. Menjelang siang, perutnya terasa sangat kosong. Dia merasa lapar, adik-adik. Belakangan memang setiap pagi jam 4 subuh, Pak Andar dan kakaknya membantu ibunya berjualan di pasar. Sebelum ke sekolah, mereka memang sudah sarapan. Sarapan mereka hanyalah nasi yang dihangatkan dicampur dengan garam kasar dan kencur. Itulah makanan setiap pagi. Hanya itu, tidak pernah lebih. Oleh sebab itu, setiap hari di sekolah menjelang siang, dia pun merasa lapar. Dalam keadaan lapar itulah dia melihat temannya Albert makan roti. Albert memegang kotak makanan yang dibawanya. Isinya adalah roti yang dibungkus dengan serbet. Kemudian sambil menjepit roti itu dengan serbet, Albert pun mulai makan roti itu sedikit demi sedikit. Lapisan margarin berwarna kuning di tengah roti itu tampak merembes. Dari jauh Pak Andar memperhatikan semuanya itu. Rasanya roti Albert begitu menggiurkan. Untuk orang yang tidak lapar, sepotong roti tidak mempunyai banyak arti, adik-adik. Tetapi untuk orang lapar, sepotong roti itu mempunyai sejuta arti. Mungkin itu adalah salah satu sebab mengapa Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan mustahil, ratusan pendengar Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang sedang lapar. Karena kita sudah terbiasa mengucapkan doa Bapa kami, kita tidak mengetahui bahwa doa yang diajarkan Yesus itu mengandung banyak gugahan, adik-adik. Salah satunya adalah soal roti tadi. Bagi bangsa Israel, pada zaman dahulu, roti adalah makanan pokok sehari-hari. Orang membutuhkan roti bukan karena enaknya atau bagus bentuknya, melainkan karena perlu untuk bertahan hidup. Yesus menyuruh murid-muridnya berdoa meminta roti sebagai makanan pokok. Roti yang dimaksud bukanlah jenis roti-roti yang dipajang di toko-toko roti, melainkan roti sebagai kebutuhan pokok. Artinya, Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa, meminta kebutuhan primer untuk mengganjal perut yang kosong. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa ini, arahan pikirannya bukanlah tentang makanan itu sendiri, melainkan tentang perut yang sudah tidak tahan lagi menunggu makanan. Rasa lapar bisa menjadi kenyataan kejam yang membuat perut perih dan kepala juga pusing. Oleh sebab itu, Yesus mengajar bahwa Allah mau didatangi dan dimintai roti yang diperlukan untuk mengganjal perut yang lapar tadi. Yesus menggambarkan Allah sebagai Allah yang prihatin tentang rasa lapar, seolah-olah Allah juga punya perut dan bisa merasakan perihnya perut yang lapar. Keprihatinan Yesus terhadap orang lapar disebabkan karena seringkali ketika dia mengajar menghadapi orang banyak yang lapar. Matius 15 ayat 32 sampai 33 tertulis, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bahkan di Markus 11 ayat 12 diceritakan bahwa Yesus sendiri lapar, adik-adik. Lalu dalam sebuah cerita dia menyamakan dirinya dengan orang lapar. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Matius 25 ayat 35. Tuhan Yesus menghargai roti karena tahu artinya lapar. Dan ia solidar dengan orang yang lapar. Memang roti akan tampak sepele karena kita tidak dalam keadaan lapar. Atau kita belum pernah merasakan artinya lapar. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengetahui dan merasakan bagaimana ketika kami sedang keadaan lapar. Amin. Yesus memberkati. Shalom.